Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel Hikayat Anak Indonesia. Kali ini ceritanya tentang penemuan rancangan awal penerbangan oleh seorang muslim yang jarang diketahui. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita dengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sejak awal waktu, manusia bermimpi untuk bisa terbang. Mereka biasa melihat burung-burung yang melebarkan sayapnya dan berharap mereka juga memiliki sayap. Tapi tahukah Anda siapa orang pertama yang mewujudkan mimpi itu dan benar-benar terbang? Kebanyakan orang mengira kalau Wright bersaudara adalah orang pertama yang dapat terbang. Tetapi sebenarnya seseorang sudah terbang sekitar 1000 tahun sebelum mereka. Orang hebat itu bernama Abbas bin Firnas. Beliau adalah seorang muslim yang tinggal di Cordoba. Saat ini tempat itu bernama Ronda, yang berada di Spanyol. Abbas bin Firnas adalah seorang astronom, insinyur, doktor, ahli kimia, musisi, penyair Arab, dan seorang penemu. Dia melakukan banyak hal pada masanya. Hingga hari ini, dia dikenal karena karya dan penemuannya yang hebat. Abbas bin Firnas memimpikan apa yang orang sebut sebagai hal yang mustahil, dan itu adalah terbang. Dia berpikir jika burung bisa terbang, mengapa dia tidak? Jadi dia mulai mempelajari bagaimana burung tersebut bisa terbang. Orang-orang mengira kalau dia sudah gila, tapi dia tidak peduli. Dia terus saja meneliti. Pada tahun 852 Masehi, Abbas bin Firnas mencoba terbang. Jadi, dia membuat semacam parasut dengan sepotong besar kain tebal dan membuatnya stabil dengan potongan-potongan kayu. Dia melompat dari Masjid Agung Cordoba di Spanyol, berharap penemuannya akan berhasil. Sayangnya itu tidak berhasil sama sekali, tetapi dia tidak terluka parah. Abbas bin Firnas tidak pantang menyerah. Dia terus mempelajari burung-burung tersebut. Ia menyadari kalau burung bisa terbang karena bentuk sayapnya. Sayapnya bulat dan tebal di bagian atas, serta lebih tipis di ujungnya. Abbas bin Firnas mulai membuat ulang sayapnya sekali lagi. Dia mengikat bambu dengan potongan sutra dan menutupinya dengan bulu elang. Setelah selesai membuat, dia mencoba untuk terbang lagi. Pada saat itu, dia berusia 70 tahun dan sekitar tahun 880 Masehi. Para sejarawan mengatakan bahwa Abbas bin Firnas pergi ke atas sebuah bangunan atau di atas sebuah bukit besar. Bagaimanapun dia berdiri di atas sesuatu yang tinggi. Orang-orang yang berkumpul untuk melihatnya takut akan apa yang dilakukan oleh beliau. Bagaimana jika dia terluka? Pikir mereka. Bagaimana jika dia gagal dan meninggal? Abbas bin Firnas mengatakan kepada orang banyak bahwa dia akan terbang dengan menggerakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan kembali dengan selamat setelah terbang melintasi langit. Tak lama berselang, dia lalu melompat ke bawah, mengepakkan sayapnya dan orang-orang kaget melihatnya. Mereka sangat terkejut. Abbas bin Firnas membuat yang tidak mungkin menjadi kenyataan dan dia bisa terbang. Dia terbang di langit seperti burung. Dia telah membuat sejarah. Dia menjadi manusia pertama yang pernah terbang. Setelah terbang selama beberapa waktu, dia memutuskan untuk kembali ke daratan. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan pendaratannya dan jatuh. Sayangnya, dari kecelakaan itu, dia memiliki masalah punggung selama sisa hidupnya. Dia kemudian menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan pendaratannya karena dia tidak memiliki ekor seperti burung. Ekor membantu burung memiliki kendali saat mereka mendarat. Dia sudah sangat tua ketika dia menemukan masalah pada ekor.
Jadi dia memutuskan bahwa dia akan membiarkan orang lain di masa depan menyelesaikan apa yang tidak bisa dia selesaikan. Tapi dunia akan selalu mengingat Abbas bin Firnas sebagai penemu dari kalangan muslim yang menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Jadi, lain kali ketika Anda melihat pesawat terbang, banggalah bahwa saudara muslim kita adalah alasan mengapa pesawat bisa terbang di langit. Begitulah salah satu dari kisah penemuan oleh umat muslim untuk hari ini. Insya Allah, lain kali kita akan menikmati kisah-kisah yang tak kalah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.